Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Pakito dari NIM 22130001. Asal saya dari Malantaka dan hobi saya berolahraga salah satunya bermain badminton. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 pertanyaan dan 1 kesan. Pertanyaan pertama ialah agama dianggap sebagai kebutuhan manusia, namun kenapa masih ada penolakan terhadap agama? Nah, jadi agama memang dianggap sebagai kebutuhan bagi banyak orang. Agama juga memberikan pedoman moral dan spiritualitas bagi para pengikutnya. Namun di sisi lain, masih ada penolakan terhadap agama karena yang pertama adanya ketidakpercayaan pada Tuhan, dan yang kedua adanya penekanan pada logika dan sains, dan yang ketiga adanya kritik terhadap institusi agama, dan yang keempat adanya pengalaman negatif terhadap agama, dan yang kelima adanya kebebasan dalam berpikir. Penolakan terhadap agama merupakan fenomena yang kompleks dengan banyak faktor penyebabnya. Meski ada penolakan terhadap agama, tetapi agama tetap memiliki peran penting dalam kehidupan serta memberikan makna dan tujuan bagi pengikutnya. Nah, pertanyaan yang kedua, dari beberapa argumen tentang adanya Tuhan, argumen mana yang paling bisa diterima? Nah, di sini saya ingin menjelaskan dari beberapa argumen umum yang digunakan untuk keberadaan Tuhan. Argumen yang pertama ada ontologis. Argumen ini berpendapat bahwa Tuhan adalah makhluk yang paling sempurna. Jika Tuhan tidak ada, maka dia tidak akan menjadi makhluk yang paling sempurna. Oleh karena itu, Tuhan harus ada. Yang kedua, argumen kosmologis. Argumen ini berpendapat bahwa alam semesta harus memiliki penyebab dan penyebabnya tersebut adalah Tuhan. Dan yang ketiga, adanya argumen teleologis. Argumen ini berpendapat bahwa alam semesta tampak dirancang dengan sempurna dan desain ini menunjukkan kita yaitu Tuhan. Dan yang keempat ada argumen moral. Argumen ini berpendapat bahwa manusia memiliki rasa moral dan hati nurani, dan sumber dari rasa moral dan hati nurani ini adalah Tuhan. Dan yang kelima ada argumen eksperiensial. Argumen ini berpendapat bahwa banyak orang memiliki pengalaman pribadi pada Tuhan seperti doa yang dijawab atau perasaan kehadiran Tuhan. Nah, dari beberapa argumen tersebut, argumen yang bisa diterima yaitu argumen ontologis. Tuhan itu harus ada karena menunjukkan bahwa Tuhan adalah makhluk yang sempurna. Jika Tuhan tidak ada, maka Tuhan tidak akan menjadi makhluk yang paling sempurna. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Tuhan yang baik masih memberikan adanya kejahatan di dunia? Nah, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat kompleks yang telah diperdebatkan oleh para filsuf dan teolog selama bertahun-tahun. Nah, berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama adanya kebebasan dalam berkehendak. Tuhan memberikan manusia kebebasan dalam berkehendak, dan kebebasan ini kemungkinan manusia untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Jika Tuhan tidak memberi manusia kebebasan berkehendak, maka manusia juga tidak akan menjadi agen moral yang otonom atau tidak memberikan tanggung jawab penuh atas perilakunya. Namun, dalam kebebasan berkehendak, manusia dapat memilih untuk melakukan kejahatan, tetapi Tuhan tidak memaksa manusia untuk memilih kejahatan, dan Tuhan juga tidak menghentikannya. Dan yang kedua ada kejahatan sebagai konsekuensi dari kebebasan berkehendak. Kejahatan dalam argumen ini ialah konsekuensi yang tidak terhindarkan dari kebebasan berkehendak. Jika Tuhan ingin menciptakan dunia di mana tidak ada kejahatan, maka Tuhan juga harus mengambil kebebasan berkehendak dari manusia. Namun hal tersebut akan membuat manusia tidak lagi menjadi agen moral yang otonom. Oleh karena itu, menurut argumen ini, meskipun Tuhan tidak menginginkan kejahatan, tetapi Tuhan juga tidak membiarkan terjadi karena Tuhan ingin manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak. Dan yang ketiga ada kejahatan sebagai bagian dari rencana Tuhan. Beberapa manusia percaya bahwa kejahatan itu bagian dari rencana Tuhan. Mungkin Tuhan menggunakan kejahatan ini untuk membawa kepada kebaikan pada akhirnya gitu kan. Atau mungkin juga kejahatan tersebut diperlakukannya sebagai pembelajaran dalam kehidupan. Namun, argumen ini sulit untuk diterima karena Tuhan pada dasarnya itu bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di dunia. Hal ini juga sulit untuk dipahami. Dan yang ketiga ada terakhir,
kesan untuk Bapak Ivan Ahmad Gufron, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah membimbing dan mengarahkan kita pada mata kuliah filsafat agama selama semester 4. Adanya mata kuliah filsafat agama, saya dapat memahami materinya dengan baik dan semoga ilmunya juga bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.